Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel Givari Info, channelnya IT Network Sistem Administrasi atau channel desain grafis. Kali ini Givari Info akan memaparkan materi yang kedua dari IoT, di mana materi yang pertama adalah konsep dari internet, dan materi yang kedua adalah IoT. Oke, anak-anakku, tentunya masih ingat kemarin kita menjelaskan seputar internet yang memang kaitan erat dengan IoT. Kali ini Bapak akan memaparkan apa itu IoT, Internet of Things. Oke, Internet of Things atau IoT adalah jaringan benda-benda fisik atau things, segala yang tertanam embed dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkan dalam mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lain yang terhubung. Jadi, segala yang terhubung dengan internet itu merupakan IoT. Tapi garis bawahi, segala yang terhubung itu artinya physical device atau perangkat yang bisa dikendalikan jarak jauh oleh kita dengan menggunakan koneksi internet, itu dinamakan IoT ya. Selanjutnya, thing artinya segala. Nah, apapun yang terhubung dengan internet ya, termasuk dalam definisi Internet of Things, itu merupakan sebuah IoT. Yang jelas, barang atau hardware tersebut bisa dikendalikan oleh kita melalui remote jarak jauh, di mana barang-barang tersebut ada yang menggunakan sensor dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, kita bisa membuat sensor untuk mematikan lampu, dipadukan dengan aplikasi Android. Ya, jadi tidak secara manual melalui saklarnya, melalui saklar yang biasa tersimpan atau terpasang di dinding, tetapi kita menggunakan koneksi internet ya, melalui aplikasi yang sudah diprogram dan terhadap hardware yang sudah ditanam modul IoT atau program. Jadi anak-anak, selama hardware atau physical device terhubung dan bisa dikendalikan oleh kita melalui jarak jauh, melalui aplikasi, itu dinamakan IoT. Maka penggunaan internet saat ini harus betul-betul kita manfaatkan, karena ke depan tidak menutup kemungkinan semua aktivitas akan lebih diutamakan dengan menggunakan teknologi. Ya, seperti tadi contohnya, kita mematikan listrik jarak jauh melalui HP. Nah, itu adalah IoT. Insya Allah ke depan kita akan praktek mengenai itu, salah satunya. Nah, apa sih tujuan dari IoT? Di sini jelas. Di sini ada network, ya, di mana network ini adalah sebuah jaringan internet, ya, dan dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas yang menggunakan teknologi IoT. Di sini ada consumer dan home. Jadi segala bentuk penawaran, jual beli dan lain sebagainya sekarang sudah melalui internet. Lalu ada juga smart infrastruktur. Apa sih smart infrastruktur itu? Ya, penyimpanan data dan lain sebagainya. Salah satunya kita di Android kita.
Pernah kalian menyimpan data di Google Chrome, di cloud ya? Pernah kalian mengupload dan lain sebagainya? Itu merupakan perpaduan antara software, internet, dan physical device yang disimpan servernya secara global. Lalu untuk security and surveillance, di sini untuk tentunya keamanan ya. Lalu untuk transportation, jelas transportasi sekarang sudah banyak digunakan secara online. Salah satu contohnya Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Itu merupakan teknologi dari IoT ya. Lalu healthcare untuk alat kesehatan, retail ya di sini sama. Lalu industri dan lain-lain. Manfaatnya jelas, tujuannya IoT ini dikembangkan, internet ini dikembangkan menjadi IoT untuk membantu kebutuhan dalam rumah tangga kita, baik dalam rumah tangga perusahaan, lalu di sini ada juga dalam perusahaan dalam dunia kesehatan, dunia transportasi, smart infrastruktur, dan e-commerce, penjualan, pembelian secara online, lalu security dan lain-lain. Jelas kan bahwa IoT ini bertujuan sekali lagi untuk membantu mempercepat proses, dalam kehidupan, dalam aktivitas kehidupan kita. Nah, bagaimana sih cara kerja dari IoT tersebut? Di sini sudah Bapak gambarkan konsep dan cara kerja IoT. Pertama, ada physical device IoT module. Kedua, physical device internet. Dan ketiga, cloud data center. Oke, physical device IoT module artinya ada barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Tadi seperti sensor yang digunakan untuk mematikan lampu jarak jauh. Barang fisiknya adalah sensor, sedangkan modul IoT-nya adalah sebuah program yang ditanamkan dalam sensor tersebut. Lalu perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless SPD seperti di rumah. Nah, tidak hanya SPD, hanya saja di kita banyak yang menggunakan SPD ya. Tentunya ada perangkat koneksi internet karena ketiga ini physical device, IoT module, physical device internet, cloud data center itu semuanya membutuhkan internet. Lalu cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Jadi tentunya ini database adalah software, ya software yang dibuat untuk penyimpanan data secara terprogram. Ya, cloud itu awan kan. Jadi tentunya database internet ya, database internet. Sebenarnya penyimpanan di hard disk sama cloud data center sama saja. Hanya bedanya kalau hard disk terlihat secara fisik oleh kita, kalau cloud data center tidak. Karena ini cloud data center itu sebuah hard disk ya atau penyimpanan yang kapasitasnya besar yang diakses secara global melalui internet. Ini maksud dari cloud data center itu penyimpanan yang diakses melalui internet. Jadi jelas ya, konsep dan cara kerja IoT ini ada 3, physical device IoT module, physical device internet, dan cloud data center. Tentunya ini semua berkaitan dengan konektivitas internet. Oke, fungsi dari IoT seperti tadi digambarkan. Nah, dalam gambar ini bahwa IoT itu berfungsi untuk berbagai aspek kehidupan. Satu, IoT berfungsi untuk penggunaan perorangan, IoT juga berfungsi untuk perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, lalu pemerintahan.
Pernah kalian tahu konservasi hewan? Pernah ada chip ya. Chip itu sebuah program yang tersimpan di seperti memori kecil ya. Disimpan di hewan sehingga bisa kita memonitor atau seperti GPS ya. Jadi akan tahu keberadaan hewan di mana. Nah, oke, pokoknya ini asik ya untuk IoT ketika kita nanti praktek. Namun tentunya konsep pemahaman dasarnya harus paham dulu. Jangan sampai besok praktek kalian tidak paham apa itu IoT ya. Tapi kalau sudah paham IoT, ya insya Allah untuk prakteknya pun akan disukai oleh kalian. Nah ini perangkat IoT ya. Barang apapun dapat dikatakan sebagai IoT device jika telah terpasang IoT modul atau embedded device. IoT modul pada umumnya terdiri dari 4 komponen penting, diantaranya 1 sensor. Sensor berfungsi sebagai penerima atau pengkoleksi informasi tentang apa yang dimonitor. Misalnya sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Lalu sensor cahaya, sensor suara, dan lain sebagainya. 2. CPU atau komputer. Komputer zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry, Arduino ya. Raspberry itu adalah komputer kecil, harddisknya kecil seperti RAM, seperti memori HP ya, memori eksternal dalam HP. Nah itu di sekolah kita juga punya ya Raspberry, itu aplikasinya dari Linux. Lalu Arduino adalah sama dia juga komputer yang dikhususkan untuk IoT ya. Selanjutnya perangkat komputer kecil ini yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi. Oke. Yang ketiga adalah sistem operasi. Embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat modul embedded device atau perangkat IoT atau modul IoT. Jadi dalam IoT ini dibutuhkan sebuah sistem operasi khusus ya, yang dijadikan nyawanya, yang dijadikan modul IoT-nya ya. Selanjutnya adalah jalur komunikasi ya. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk pengiriman data. Karena data yang diolah ini ya dalam IoT tidak akan lepas dari pendataan, tidak akan lepas dari penyimpanan data database ya. Nah, yang disimpan atau ditempatkan di server selanjutnya diakses oleh kita sebagai user atau klien. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang. Oke, jadi diperlukan media penghubung ya. Jalur komunikasi ini merupakan sebuah media penghubung. Tadi ada 3 kabel, Wi-Fi, dan Bluetooth, itu salah satunya. Lalu keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU. Seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan lain-lain. Tentunya
dalam IoT ini ada keluaran. Jadi jelas ya, dalam komputer ini ada input, proses, output. Dimana kita harus mengetahui tujuan membangun proyek IoT atau IoT ya, itu harus mengetahui nanti keluarannya agar seperti apa. Seperti tadi contoh, keluarannya untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, atau untuk mengukur suhu dan lain sebagainya ya. Oke, kita ketahui ini salah satu contoh dari perangkat IoT ya. Di sana ada aplikasi Android ya, lalu ada perangkat physical device-nya, lihat ada sensor ya, dia seperti robot dan memang layak dikatakan robot ya, karena robot itu perpaduan antara physical device, lalu apa namanya, modul IoT yaitu program ya, dan juga aplikasi, sehingga bisa kita gerakan dari jarak jauh. Nah, implementasi IoT. Bagaimana sih atau untuk apa IoT itu? Di sini dijelaskan. 1. Implementasi IoT dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, otomasi gedung dan perumahan dan lain-lain. Jelas ya. Oke, kelebihan dan keuntungan menggunakan IoT. Ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat IoT. Di antaranya 1. Data. Jadi semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasar data. Dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang diinginkan. Selain cepat juga akurat. Kebayang kalau datanya ribuan, kita akan mencari file yang bernama SMK secara manual, tidak mungkin. Jadi di sini dalam sistem IoT ini data tersebut bisa langsung di searching, seperti halnya kita mencari pencarian di Google. Oke, lalu tracking. Dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan. Oke ya. Waktu tentunya sangat cepat untuk waktu, karena satu contoh, listrik kita belum dimatiin dan kita berada di daerah yang lain. Ketika listrik atau lampu tersebut sudah terintegrasi dengan sistem IoT, tinggal kita buka aplikasi melalui handphone, melalui HP atau Android-nya, dan akses aplikasinya, matikan. Terbayangkan anak-anak, kalau misalkan rumah kita di Kuningan dan kita sedang berada di Jakarta dan waktu sangat mendesak, nggak mungkin kita balik dulu ke Kuningan untuk mematikan lampu. Tapi kalau lampu tersebut atau perangkat tersebut sudah terintegrasi dengan sistem IoT, ya, kita tinggal meremote-nya saja, kendalikan dari jarak jauh, bisa kita nyalakan, bisa kita matikan juga. Nah, selanjutnya biaya. Tidak bisa dipungkiri ya, dengan menggunakan sistem IoT ini, kita dibutuhkan biaya yang cukup. Kenapa? Karena ada perangkat-perangkat yang harus dibeli oleh kita ya. Tentunya tidak hanya biaya, melainkan keahlian, skill ya, pengetahuan. Jadi perlu ini, sangat perlu ditopang dengan pengetahuan dan lain sebagainya, tidak hanya biaya. Oke, kekurangannya tentunya dalam dunia internet ini ada kelebihan, ada juga kekurangan.
Kekurangannya satu, compatibility. Tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama, ya. Jadi tidak bisa diganti oleh yang lain, harus di vendor yang sama, ya. Satu merek, satu tipe dan lain sebagainya. Dua, complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks, rumit ya, untuk menerima dan mengolah informasi. Jadi memang diperlukan ketelitian di sini. Lalu yang ketiga, safety, keamanan ya. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Betul, karena berada di jaringan internet. Ketika berada di jaringan internet, siapapun bisa masuk, bisa menghackernya. Oke, itu merupakan materi seputar IoT bagian kedua. Selanjutnya materi seputar IoT bagian ketiga. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.